Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu problem yang sering dialami oleh sebagian besar trader mungkin. Sebagian besar trader. Problemnya adalah terkadang kita saat beli saham, contoh misalkan saya beli saham BRI 1200. Lalu besok pagi ketika market buka, ketika berganti hari, average-nya berubah jadi 1250 misalkan. Padahal terakhir kita beli 1200. Nah, itu kenapa? Karena dilihat sekilas itu merugikan kan, belinya 1200 tapi kok dijualnya besok paginya average-nya naik jadi 1250. Nah, itu kenapa? Nah, sebelum masuk ke sana saya mau kasih tahu dulu nih bagi Bapak Ibu mungkin yang nungguin video JSKY, itu videonya nggak akan rilis. Kenapa? Jadinya saya cuma buat pembahasannya di channel Telegram aja waktu 26 Oktober atau kemarin pagi saya buat analisanya. Jadi mohon maaf nggak bisa dirilis videonya, jadi kita Telegram aja, jadi buat Bapak Ibu supaya nggak nungguin juga. Nah, jadi kita balik ke topik utama, kenapa harga average-nya bisa berubah. Nah, ini biasanya kejadian di beberapa sekuritas. Di beberapa sekuritas itu terjadi seperti ini, harga average-nya berubah, terutama di IPOT setahu saya. Nah, jadi IPOT itu pakai metode rata-rata tertimbang. Ini mohon koreksi kalau saya salah ya, orang Indo Primer, koreksi kalau saya salah, atau dari sekuritas manapun koreksi kalau saya salah. Cuma yang saya tangkap seperti ini. Jadi mereka pakai metode rata-rata tertimbang. Artinya apa? Artinya dia rata-ratain semua beli pada saat itu dia rata-ratain sehingga dapat harga rata-ratanya. Nah, mungkin masih nggak kebayang. Kita langsung contoh kasus aja. Misalkan modal awalnya 100 juta. Terus beli ini adalah histori jual belinya dalam satu hari. Jadi biasanya average-nya bisa berubah kalau dalam satu hari yang sama itu transaksi jual beli terus. Nah, ini contoh misalkan pertama beli 1200, volumenya 700 lot, value 84 juta, beli terus cut loss di 1100. Terus di hari yang sama buyback lagi 1110, 500 lot, beli di hari yang sama jual lagi 1150. Untung. Terus beli lagi 1185, beli lagi 700 lot, value 82 juta, taunya turun lagi, cut loss lagi, sell lagi. Akhirnya terakhir buat 1100, 500 lot. Nah, ini sering nih, besok pagi-paginya itu tiba-tiba tiba-tiba average-nya naik jadi 1156. Kenapa bisa begitu? Nah, tadi kan trading kan sepanjang hari itu trading. Jadi high frekuensi banget. Ini untung ruginya. Transaksi pertama rugi 7 juta, transaksi kedua untung 2 juta, transaksi ketiga rugi 2,8. Oke. Nah, terus pertanyaannya balik lagi. Terus kenapa average-nya bisa di 1156? Nah, ini saya pecah transaksinya. Transaksi beli sama transaksi jual. Transaksi belinya ini 1200, 1110, 1185 dan seterusnya. Nah, ini namanya metode rata-rata tertimbang. Jadi untuk ngitung Untuk ngitung harga average itu rumusnya adalah value transaksi dibagi dengan volume. Value transaksi dibagi dengan volume. Nah, rata-rata tertimbang itu jumlahin semua. Jadi dia jumlahin value buy hari itu berapa, 277 juta. Lalu dia jumlahin value sell hari itu berapa. Volume sell hari itu volume buy hari itu berapa? Ada 2400. Dia bagi 277 juta dibagi 2400 atau 240.000 lembar karena ini dalam lot. Dapat harga average 1156. Nah, terus pindah ke kolom sell. Tadi dia sell-nya 3 kali. Nah, sell-nya 3 kali kan.
selnya 3 kali, 1110, 1150, 1145. 145. Volumenya ini netnya. Rugi 7 juta, untung 2 juta, rugi 2,8. Total keseluruhan itu rugi 7,8 juta. Berarti kalau dari modal 100 juta, rugi 7,8, berarti modalnya itu tersisa 92,2 juta. Ya kan? Nah, sekarang kita coba kalau kita pakai average price yang 1156. Jadi average-nya berubah, kita pakai stock value-nya yang kita punya itu 1156,04 dikali 500 slot. 500 slot karena kita terakhir punya 500. Value-nya 57,802 dan sekian. Nah, ini stock value-nya. Cash-nya berapa? Tinggal dikurangin. Equity-nya 100 juta, kurangin stock value. Berarti ada cash 42,1 juta. Terus dalam transaksi tersebut kita juga rugi. Pada hari tersebut kita rugi 7,8. Nah, ini jumlahin semua dapat 92,2 juta. Dapat 92,2 juta. Nah, ini kalau pakai average price 1156. Nah, gimana kalau pakai last price 1100? Artinya kita pakai 1100 aja. Lihat kalau pakai 1100, stock value-nya jadi 55 juta. Cash-nya jadi 45 juta. Loss-nya tetap, final equity-nya sama 92,2 juta. Terus bedanya di mana? Nah, bedanya cuma di masalah pencatatan stock value sama cash-nya aja. Kalau pakai yang average price yang naik ini, kalau pakai average price yang naik ini, itu stock value kita lebih tinggi. Stock value kita lebih tinggi. Nilai value portofolionya lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita pakai 1100 atau last price kita beli yang 1100 ini di hari terakhir sorenya kita beli pakai acuan harga itu, stock value-nya cuma 55 juta. Tapi cash-nya 45 juta. Cash-nya 45 juta. Nah, jadi bedanya cuma di sini. Yang satu nilai portofolionya lebih besar 2,8 sekian. Yang satu nilai cash-nya lebih besar 2,8 sekian. Jadi sama aja ya, nilai portofolionya sama. Jadi jangan jangan takut atau jangan merasa dicurangi atau merasa dirugikan kalau average saham dalam portofolionya berubah. Kenapa? Ya karena ada metode pencatatannya, ada metode perhitungannya. Secara value sama kok, 92,2 juta. Secara value sama, mau pakai average price, mau pakai last price. Cuma bedanya ya tadi, kalau pakai average price stock value-nya lebih besar, kalau pakai last price cash-nya lebih besar, tapi stock value-nya lebih kecil. Sama aja ujung-ujungnya sama aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa Indo Primer atau sekuritas lain mungkin sama juga, ketika kemarin beli harga segini, besoknya average-nya naik atau ya average-nya naik. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita realisasiin cash-nya juga itu sama. Jadi nggak jauh beda. Jadi mungkin ini membantu bagi Bapak Ibu yang mungkin kebingungan. Saya lihat beberapa komentar atau di grup GBSP itu sering banget. Ini kenapa ya saya kemarin beli harga 1.200 tapi pagi ini hari ini berubah harga average pembeliannya jadi 1.250. Nah, inilah penyebabnya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa di-share ke teman-teman lain yang merasa kebingungan juga. Semoga bisa membantu kebingungannya, karena mungkin penjelasan dari Ipotnya juga kurang jelas. Ya, dan koreksi juga kalau mungkin saya ada salah. Cuma harusnya sih betul perhitungannya seperti ini. Gitu. Oke.
Semoga bermanfaat seperti biasa dan sampai jumpa di video selanjutnya.